Dengan kebijakan ini pengembang itu akhirnya dikelompokin berdasarkan aturan yang mereka langgar. Ada yang melanggar 1, ada yang melanggar 2, ada yang melanggar 3. Dari semua developer, cuman 38% yang patuh, benar-benar patuh. Tapi 62%-nya itu melanggar at least 1. Jadi udah dibikin kebijakan pun mereka tetap mau ngutang karena emang udah susah, udah sulit, udah sakau gitu loh. Jadi sekarang bank udah nggak bisa minjemin uang segampang dulu, udah sulit. Sekarang mau kemana lagi dia? Bingung. Yang jadi korban ya para konsumen, bingung gimana uang itu yang udah masuk. Kenapa akhirnya pemerintah Cina ngebatasin juga developer ini buat ngutang? Dulu kan disupport, dulu kan memang dijorokin malah supaya ekonomi Cina tumbuh. Karena pemerintah Cina sadar kalau nggak sekarang bakal makin parah ke depannya. PKC milih buat amputasi sekarang dibandingkan bakalan membusuk ke seluruh badannya. Ya pasti kebijakan ini pun diambil karena mereka udah belajar dari krisis 2008 di Amerika. Untungnya jadi konsumen Cina adalah, ini gue bilang sebagian besar ya, nggak semuanya. Begitu developer itu bangkrut, nggak bisa lanjutin pembangunannya, pemerintah Cina itu ngasih izin buat para konsumen nggak lanjut bayar cicilannya ke bank. Karena semua bank itu kan punya pemerintah Cina, jadi ya santai lah. Kalau di negara kayak kita sulit, itu kan bank-bank swasta, nggak segampang itu buat tiba-tiba ngeberhentiin cicilannya para konsumen. Itulah mungkin keuntungannya menjadi negara sentralisasi. Jadi karena pemerintah Cina itu mau jaga citra mereka di publik, ya akhirnya sebagian besar dibolehin buat nggak lanjut bayar cicilannya. Covid merupakan pemicu, trigger dari hancurnya properti di Cina. Masalahnya udah lama, yang prediksi bakalan pecah bubble-nya udah lama, tapi triggernya itu di Covid. Sebenarnya lebih tepatnya bukan Covid-nya, bukan virusnya, tapi kebijakannya itu loh. Kebijakan menghadapi Covid-nya adalah zero Covid policy alias lockdown gila-gilaan. Itu yang ngebuat ekonomi jadi turun. Ini kebijakan yang berjalan sejak tahun 2022 bulan Februari di varian Omicron. Di gelombang pandemi Omicron itu gelombang keberapa tuh gue lupa. Jadi pas gelombangnya Omicron, Cina itu banyak banget yang kena Covid. Kasus orang yang terinfeksi itu sampai ribuan per hari. Padahal kalau dibandingin sama varian awalnya Covid di Cina itu nggak separah Omicron ini. Jadi karena parahnya Omicron, diterapkanlah zero Covid policy. Kebijakan gila ini ngebuat ekonomi Cina yang udah sempat tumbuh di tahun 2021 akhirnya turun lagi di tahun 2022. Bahkan sampai-sampai Cina itu kekurangan ekspor sebesar 140 miliar dolar. Gara-gara lockdown, pabrik itu nggak bisa buka. Seluruh dunia itu kan sebenarnya udah pada butuh ketagihan sama barang-barang made in China. Tapi karena pabriknya tutup, jadi ada kekurangan ekspor sebesar itu. Dan kalau kita lihat data selanjutnya, data penjualan properti di China di tahun 2022 itu malah turun, jadi minus pertumbuhannya. Semua sejak Omicron, sejak kebijakan zero Covid policy. Begitupun juga dengan data indeks propertinya, makin bulan makin turun. Arti simpelnya adalah makin bulan kesini sejak kebijakan tersebut, orang jadi malas buat invest properti karena ya udah kelihatan faktanya banyak yang mandek, jadi udah ogah kan. Zero Covid policy itu simpelnya adalah lo itu nggak boleh keluar rumah sering-sering, ada jam malamnya, tes PCR bolak-balik kayak orang gila, karantina wajib super ketat, scan QR code berlebihan. Kalau dibandingin scan QR code-nya Peduli Lindungi, itu nggak ada apa-apanya. Scan QR code di Cina itu udah level absurd gitu. Misal lo jalan dari kota A ke kota B, lo itu mesti PCR 2 kali. Padahal kan dari kota sebelumnya udah PCR, ngapain PCR lagi? Super nggak efisien dan sangat gila. Pasti berat buat mental gitu. Begitu ada satu orang positif di area tertentu nih ya, bakalan lockdown total tuh area. Misal kalau kita nih di Tebet ada satu orang yang positif, langsung setebet itu lockdown, kan gila gitu. Terus dengan kebijakan Sinting ini, mitigasi bencananya apa dari PKC? PKC yang ngeberikan injek stimulus. Karena tadi kan udah banyak pabrik yang tutup, banyak orang kehilangan pemasukan. PKC ngasih ganti berupa injek stimulus, bikin banyak proyek di mana-mana. Proyek jalan, intinya infrastruktur lah. Sekalipun itu bikin jalan ke daerah nggak jelas tempat jin buang anak, tetap dibikin. Semua dibikin demi ngebuka lapangan pekerjaan supaya ekonominya bisa muter lagi. Selain itu juga Bank Sentral Cina memutuskan buat nurunin suku bunganya. Ini di tengah sedunia lagi naikin suku bunga, Bank Sentral Cina itu nurunin suku bunganya. Ya semua dilakukan terpaksa mau nggak mau. Bikin proyek jalan itu bagus sebenarnya, bikin proyek kereta api atau jalan atau apa bagus, itu ngebuka lapangan pekerjaan dan akhirnya bisa dipakai juga sama warga gitu kan. Tapi kalau ngebukanya itu ke daerah-daerah nggak jelas yang akhirnya bakal bikin jadi rugi, contohnya misalnya LRT Kelapa Gading, itu kan akhirnya sekarang nggak dipakai, ya sayang jadi uangnya. Tapi pemerintah Cina mau nggak mau mesti bikin, kalau nggak lebih chaos lagi. Apakah kebijakan-kebijakan tadi bakalan nyelamatin Cina dari kolaps? Tentu iya, karena Cina itu nggak mungkin kolaps. Kalau krisis gimana? Kalau krisis masih mungkin. Tapi dengan kebijakan tadi, gua rasa Cina juga nggak mungkin bakalan krisis separah Amerika 2008. Selama PKC masih dipercaya oleh rakyatnya, selama PKC masih mengontrol kehidupan rakyatnya, semua program-program mitigasi krisis dia pasti bakalan berjalan lancar. Dan ya Cina pasti bakalan
selamat, nggak akan separah itu krisisnya. Itulah keuntungan menjadi negara yang komunis kayak Cina, semua lebih gampang diatur. Kalau di negara liberal, itu bikin kebijakan belum tentu berhasil, banyak orang yang membangkang gitu kan. Tapi kalau di Cina, ya A, ya A, ya B, ya B. Kecuali emang udah parah banget nih, sampai-sampai orang udah pada benci banget sama PKC, barulah mungkin. Tapi ya so far itu kayaknya nggak mungkin terjadi sih. Zero COVID policy ini karena PKC yang menjalankan dengan tangan besinya, sukses berat. Ini merupakan program lockdown tersukses di dunia mungkin. Kasusnya itu rendah banget. Kalau dilihat dari angle jumlah orang yang kena COVID, rendah gila-gilaan. Cina itu merupakan salah satu yang terendah di dunia, padahal jumlah populasinya itu terbanyak di muka bumi. Kita bisa lihat di sini ada data confirm case antara China, Indo, UK, India sama US. Yang paling buruk tentu saja Amerika. Cina ini nggak nyampe 1 juta orang dari total penduduk 1,5 miliar. Bayangin tuh. Amerika paling parah. Tapi gimana kalau kita ngomongin dari sisi ekonomi? Ya ekonomi mah ancur-ancuran ya. Kalau gue jadi Xi Jinping ini misal, kalau gue jadi dia, gue akan ambil kebijakan bebas masker, no lockdown, no absen QR code, hidup normal seperti biasa aja. Semua demi ekonomi supaya nggak hancur. Ya kayak sekarang aja lagi era cacar monyet nih, virus baru. Karena gagal viral, kan nggak ada apa-apa toh. Kenapa Cina ngebat banget buat memberlakukan kebijakan zero COVID policy? Semua itu demi unjuk gigi di dunia internasional. Cina ingin menunjukkan bahwa komunis Cina ini merupakan sistem yang paling bisa menjaga keselamatan rakyatnya. Sementara demokrasi bullshit Amerika itu yang paling nggak bisa menjaga rakyatnya. Buktinya confirm case di sana paling tinggi. Kalau kita ngomongin dari angle orang yang nggak percaya COVID, tentu kebijakan zero COVID policy itu sangat bodoh. Karena ya orang yang nggak percaya COVID, siapa yang mau di lockdown, siapa yang mau scan QR code, nggak ada kan. Tapi dari angle gue pun nih, sebagai orang yang sangat percaya COVID, menurut gua pun kebijakan itu sangat bodoh juga. Kenapa? Karena pertama ya ekonomi jadi dikorbankan gila-gilaan. Padahal harusnya nggak seberlebihan itu kan. Bisa biasa aja. Dan karena lockdownnya itu gila-gilaan, natural immunity-nya orang Cina itu nggak sebagus orang kita. Kalau kita itu kan udah herd immunity. Mereka karena jarang yang kena jadi susah. Nggak lupa juga vaksin mereka itu kan jelek dibandingkan dengan vaksinnya elit global. Banyak yang bilang kalau Sinovac itu di bawahnya vaksin lain. Ya gue gak tahu juga sih. Jadi bisa dibilang bahwa Xi Jinping itu cukup salah langkah dalam menghadapi COVID. Gue juga lupa sih vaksin gue apa ya. Gue udah vaksin belum ya?